Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Anissa Utami sebagai guru matematika di SMP Quranic Science Boarding School Al-Kautsar 561 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Kemerdekaan hendaknya tumbuh berkembang sejak di kelas, bila kita bercita-cita menjadi dan terus menjadi negara merdeka. Sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk dapat mengenal, mempelajari, hingga mengimplementasikan kurikulum merdeka. Seharusnya guru memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesehatan kembali. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan EPB bentuk aljabar suku tunggal. Oleh karena itu, diperlukan juga asesmen yang bervariasi dan berkala. Pendekatan pembelajaran seperti inilah yang sangat dikuatkan dalam kurikulum merdeka. Berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika mengajar, saya sering menemukan suatu kondisi yang mengharuskan agar saya melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Tentunya disesuaikan dengan materi yang diajarkan, apakah menggunakan diferensiasi konten, proses, produk, maupun gabungan dari ketiganya. Contohnya pada saat kami akan mempelajari EPB dan KPK bentuk aljabar suku tunggal pada minggu ini. Sebelum mempelajari materi tersebut, tentunya saya harus mengkonfirmasi kemampuan awal siswa mengenai materi prasyarat yang harus dipahami, yaitu menentukan KPK dan EPB bilangan bulat yang sudah pernah mereka pelajari ketika kelas 4 SD. Maka saya melakukan asesmen di awal pembelajaran berupa pretest untuk menilai kesiapan setiap siswa. Pretest yang sudah dikerjakan kemudian diperiksa bersama dengan cara ditukar dengan teman yang ada di sampingnya agar siswa terbiasa dalam belajar menilai. Berkomentar tentang pekerjaan teman-temannya? Ya, silakan Aksal. Nah, ini jawabannya sama saya, cuman cara pengerjaannya beda. Oke, tapi kamu sudah yakin pekerjaanmu sudah betul? Udah. Yakin? Oke, nanti kita buktikan bersama. Ada lagi yang merasa berbeda? Hamdan? Bagaimana jawaban temannya sudah sama dengan jawaban? Hal unik yang ditemukan adalah adanya cara yang beragam dalam menyelesaikan soal EPB dan KPK tersebut, tergantung bagaimana pengetahuan awal yang mereka dapatkan di jenjang sebelumnya. Kondisi ini mampu menumbuhkan sikap toleransi siswa dalam menghargai dan menerima perbedaan cara yang digunakan oleh teman-temannya. Seluruh siswa diberi pilihan untuk menggunakan cara yang menurut mereka mudah dengan melihat terlebih dahulu presentasi dari teman-temannya. Pada materi EPB dan KPK ini, ada yang menggunakan cara pohon faktor, kotak sawah, dan ada pula yang hanya menggunakan logika. Hal itu menjadi sebuah tambahan pengetahuan bahkan menjadi stimulus tumbuhnya inspirasi. Terbukti bahwa asesmen pada awal pembelajaran ini berguna untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa dapat memperoleh pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Tapi saya menggunakan logika sih, Bu. Bisa nggak diungkapkan logikanya? Bisa. Pertama, ada yang tahu nggak apa itu faktor? Betul. Jadi faktor itu adalah sesuatu bilangan yang bisa mengulangi habis suatu bilangan. Oke, sekarang dari 8. Mulai saat ini, kita harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa kita sehingga cita-citanya mampu melampaui tinggi acungan tangannya di dalam kelas. Bisa jadi ekspektasi guru terhadap muridnya tidaklah seberapa dibanding dengan besar kemampuan siswa.
Setelah menganalisis kemampuan awal, asesmen tetap berlangsung pada saat pembelajaran. Modal awal pengetahuan yang masih tersimpan dalam ingatan mereka, kemudian mereka gali dan mereka kembangkan lagi bersama-sama secara berkelompok. Silakan untuk kelompok ini, leadernya Syafin dan Arabella ya, siap? Oke. Silakan apabila ada teman-temannya yang dirasa kurang mengerti, silakan untuk dijelaskan. Siap? Kelompok belajar siswa saya bagi secara heterogen dan disesuaikan dengan cara belajar yang mereka inginkan. Metode pembelajaran Team Assisted Individualization saya gunakan untuk mendukung pembelajaran terdiferensiasi. Metode ini minimalnya terdapat seorang siswa yang lebih mampu berperan sebagai asisten yang bertugas membantu secara individual siswa lain yang mengalami kesulitan. Tapi, bagi siswa yang memang tidak mahir dalam menjelaskan, saya arahkan untuk melakukan pendalaman materi. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses dengan menggunakan kegiatan berjenjang dan membuat agenda individual untuk masing-masing siswa. Di akhir pembelajaran, saya melakukan asesmen kembali untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil dari asesmen tersebut akan saya gunakan untuk acuan dalam program belajar tambahan di luar kelas untuk peserta didik yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase di kelasnya. Terkadang ada ketakutan bahwa pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen yang diperoleh dapat memunculkan persepsi siswa bahwa ada pengkategorian ke dalam kelompok yang pintar dan tidak. Jika itu terjadi, dikhawatirkan akan adanya diskriminasi terhadap siswa yang memperoleh belajar tambahan. Maka, tugas guru adalah merancang bagaimana agar persepsi buruk tersebut tidak muncul dengan mengembangkan diferensiasi pembelajaran konten, proses, dan produk secara bervariasi atau beragam. Semoga proses pembelajaran dan asesmen ini menjadi satu kesatuan yang bermuara untuk membantu keberhasilan peserta didik. Sekian cuplikan kegiatan pembelajaran kami. Semoga kedepannya saya dapat mengembangkan pembelajaran terdiferensiasi ini dengan metode yang lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.